jangan jawab. Anda tanya jangan jawab. Bahaya kalau penanya bertanya dan jawab. Oh, oleh yayasan, pertanyaan saya, boleh tidak yang dicantumkan langsung ke nomor penerima donasi, Bang? Yayasan itu. Jangan jawab. Anda tanya jangan jawab. Bahaya kalau penanya bertanya dan jawab. Oke, udah lanjut, Bang. Mau dulu. Dari Ya, sisi dulu nih. entar dulu. Dari sisi undang-undang maupun Permen nomor 8 tahun 2021, ya dalam hal pengumpulan dana boleh kepada rekening perorangan, kelompok, keluarga dan badan hukum. Jadi Itu yang menyerahkan, Bang. Itu yang menyalurkan. Abang jangan dipotong. Baca pasalnya. Baca pasalnya. Baca pasalnya, Bang. Benar. Baca pasalnya, Bang George. Bang George jangan bikin tafsir-tafsir, Bang George. Permensos itu mengatur tentang masalah uang masalah pribadi itu. Dia yang menyalurkan, Bang. Dia yang menyalurkan. Dia yang menyalurkan. Nggak ada bahasa rekening di situ, Bang. Sekarang saya tanya nih. Jangan dibuat-buat, Bang. Jangan dibuat-buat. Ayo dong, abangku. Dengar, jangan dibuat-buat, abangku. Setelah dana yang tadi dikumpulkan lewat perorangan tadi, mau rekening Agus istrinya boleh. Itu terhadap penyaluran donasinya, Bang. Yang bisa menyalurkan donasi bisa pribadi, bisa kelompok, bisa organisasi. Itu yang benar, Bang. Gitu. Dengar dulu, gue belum bicara dulu sama potong-potong tuh. Setelah pengumpulan dana itu disalurkan, barulah dana tadi setelah utuh baca Bapak ya. Setelah pengumpulan uang itu barulah disalurkan kepada penerima manfaat. Untuk matanya Agus operasi gitu. Agus tuh penerima manfaat. Cuma walaupun dia dipakai rekeningnya dipakai untuk pengumpulan dana tadi untuk dananya uang dari para donatur disalurkan, itu gak ada masalah. Yang penting jangan salah menggunakannya gitu. Jadi kan saya bilang, bacalah. Jangan kita contoh tadi Anda bilang bahwa Densus sebagai ini. Datang Anda baca dengar sendiri. Anda harus saya luruskan dari sisi hukum. Inisiasi dan penyelenggara dua hal berbeda gitu. Saya tidak mau kritik soal video ya, karena kita ini orang-orang hukum, paham ya kan? Tapi saya mau menyampaikan secara terbuka, penyelenggaranya itu tetap sampai kapanpun adalah yayasan yang mana ketuanya adalah Novi Pratiwi. Jangan lagi kita balik. Saya berarti baru paham nih, Bang. Berarti dalam hal ini yayasan dalam suatu pernyataan atau opininya sampai sekarang berdiri menganggap bahwa hal ini adalah kewenangan yayasan sebagai penyelenggara tunggal secara absolut ya, Bang ya. Ya, lalu? Ya enggak, ini maksud saya bertanya, ini saya menegaskan pernyataan dari Bang Jos aja nih. Biar saya dapat poinnya. Berarti dari yayasan ini masih menganggap bahwa uang dari 1,5 ini kurang lebih adalah mutlak kewenangan yang bisa mengelola adalah yayasan dalam hal penyelenggaranya. Begitu, Bang Jos. Oke, nggak apa-apa, itu pendapat versi masing-masing. Abang sebagai kuasa saya masih hargain, Abang. Mau dulu supaya jangan sampai saya bernarasi tanpa dasar gitu. Makanya saya bilang, boleh. Di dalam undang-undang pasal 26 itu, saya ulang-ulang selalu ya, pasal 26 ya, undang-undang yayasan pasal 26 ayat 2, semua atau batuan tidak mengikat merupakan bagian daripada keyayasan. Pasal ayat 4-nya itu untuk masuk yayasan. Di dalam hal undang-undang itu mengatur tentang dasar tertinggi setelah undang-undang tadi, yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2001 ya, junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Pasal 17, pasal 71 itu berbicara tentang kedudukan hukum tertinggi setelah undang-undang adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kegiatan-kegiatan kemanusiaan dari anggaran rumah tangga ini itu menjadi dasar bahwa yayasan punya langkah-langkah udah tepat gitu. Makanya kita membedah dari sisi hukum dulu supaya abang tahu, oh benar juga kata Bang George, bahwa sumbangan atau tidak mengikat dari para donatur adalah yayasan, tetapi untuk masuk dan yayasan yaitu kegiatan kemanusiaan tadi. Karena gini teman ya, supaya saya perjelas, di dalam pasal 70 larangan terkait dengan penggunaan dana yayasan tadi itu apabila bertentangan pasal 5 undang yayasan, apabila mengalihkan uang ya baik kepada pembina, pengurus dan seterusnya sampai pada orang-orang yang berkepentingan hukum dengan yayasan, tidak boleh mengalihkan secara sepihak. Itu sangat bertentangan. Makanya saya bilang berbagi bahwa kita melihat kasus ini ya, kasus ini apa? Yaitu matanya Agus, kegiatan peruntukannya. Lalu kenapa bisa berkepanjangan? Pertanyaan balik kita kepada teman-teman, bahwa kenapa pengacara yang sebelah tidak fokus kepada Agus dengan melemahkan para donatur untuk bernamai, malah terus warawiri lapor Novi pribadinya dilapor, sehingga berdampak sampai hari ini gitu. Oke, kembali ke ini dulu mungkin Mas rekan Matias, mungkin apa tadi mau tambahkan tiba-tiba tuh? Ya Bang Jos, makasih. Jadi gini, kalau dari awal kita nyimak gimana kronologinya, kita tidak akan mungkin menyimpangkan kesimpulan dari apa yang berkembang ini. Bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Erwanto tadi,
bahwa inisiasi untuk meminta agar Teknopi mau membantu ke anak Agus yang sedang ditimpa musibah 2 kali, baik melalui IG, lalu kemudian karena Teknopi melihat kondisi turun bersama yayasan, beliau verifikasi, lalu kemudian difaktualkan. Lalu Teknopi mengambil kesimpulan, ya aku bantu. Waktu Teknopi menjalankan bersama yayasan hanya mampu mengumpulkan sekitar 33 juta. Begitu masih kurang, Teknopi secara channel dan akses, dia minta Bang Densu, dia minta kawan-kawannya yang lain. Melihat kondisi Agus yang diceritakan Teknopi yang lain, berinisiasi, salah satunya yang berinisiasi itu adalah Bang Densu. Maka dia kumpulkan atas permintaan Teknopi karena Teknopi yang menginformasikan keadaan Agus. Kok dibilang atas permintaan Novi lagi? Kan tadi statementnya jelas, bukan karena Novi. Gimana sih, Bang? Kamu Enggak, abang juga. Kan tadi saya udah putarkan videonya. Dengar dulu. Tadi udah saya putarkan videonya, Bang. Tadi saya udah putarkan videonya. Dia bilang bukan karena Novi pula, Bang, dilakukan pengumpulan uang itu, Bang. Maaf Calanang, dengerin dulu Calanang. Dengar dulu, ya. Aku lanjutkan ya. Dengar ya. Kan disuruh sabar, Allahumma sabirin. Begitu ya. Begitu. Karena Teknopi yang meminta karena keadaan yayasan baru mengumpulkan uang, kebutuhannya lebih, maka beliau Teknopi hubungi Bang Densu. Karena mendengarkan cerita miris yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang dapat musibah. Dengan inisiasi sendiri, Bang Densu pakai podcastnya dikumpulkan sehingga masuk. Nah di situ mau pakai rekening pribadi, mau rekening yayasan, yang penting pertanggungjawabannya yang dari awal Teknopi bilang bahwa untuk pengobatan mata. Kebetulan uang disalurkan ke rekeningnya Agus untuk pengobatan mata. Coba bayangkan. Begitu Teknopi ajak relasinya untuk para donatur untuk membantu tujuannya mata, tahu-tahu kemudian hari ternyata disalahgunakan untuk tidak pada tujuan semula. Secara moral yayasan iya dong. Pasti yang diserang Teknopi, lu gimana lu? Katanya ini orangnya butuh ini, ternyata enggak. Maka tanggung jawab yayasan yang menginformasikan kepada yang berinisiasi, dia punya tanggung jawab secara undang-undang dong, secara yayasan dong, seperti yang disampaikan bagaimana aturan main yang ditetapkan oleh undang-undang tentang pengumpulan barang, tentang Permensos. Karena di situ Teknopi menjaga kredibilitas yayasan yang bergerak di dalam urusan kemanusiaan. Begitu ada informasi ini ternyata dibayarkan ke sini, Teknopi yang menginisiasi mengajak para donatur bersama-sama bertanggung jawab, maka dia datangin, minta audit print, pergi ke bank. Kalau begitu itu hanya untuk semata-mata pengobatan mata, clear masalah. Hanya Teknopi mengawasi. Begitu sudah diselewengkan atau ada indikasi akan disalahgunakan, beliau kasih rambu-rambu, lalu kemudian berkoordinasi dengan dinas sosial agar Teknopi yayasannya tidak dikira untuk menyalahgunakan yayasan untuk kepentingan di luar tujuan kemanusiaan gitu. Kalau mau dikembangkan silakan. Makasih. Makasih waktunya. Kembali dulu nih. Saya setuju itu. Oke, Ismail ini. Ya itu Gini izin Bang George. Ismail dulu, Bang Lana. Ya bentar, enggak saya nggak ngomong. Saya cuma minta izin gini, Bang. Saya minta izin. Kan kasih waktunya paling banyak dari tadi tuh. Iya, saya nggak ngomong. Saya cuma minta izin satu orang yang pro sama Agus naik satu buat ngebantah narasi opini gini, boleh nggak? Siapa yang boleh, enggak apa-apa. Itu siapa di bawah? Iya, ini request aja siapapun gitu yang pendukung Agus silakan naik. Nah, saya karena gini Bang George, saya nggak mau debat kusir terkait masalah narasi opini.